Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar penjualan mobil bekas taksi dan ex Bluebird ada di channel ini. Kali ini mobil Lio tipe S tahun 2015, ex Bluebird dan mobil bekas taksi ini. Bagaimana kondisinya, apakah layak dibeli, dan seperti apa dalamnya? Tonton terus video ini sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mobil Petualang. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita mulai saja review singkat mobil Lio tipe S 2015. Let's go. Oke, kita akan bahas dari bagian depan. Dari tampak depannya ini keren banget mobil Lio-nya. Untuk di bagian kaca depannya ini belum terpasang kaca film full, tetapi hanya bagian atasnya saja untuk menghalangi sinar matahari pada saat kita mengendarai mobil ini. Ini masih orisinil, masih ada logo Hondanya. Kita lanjut ke headlamp bagian depan. Memang ini masih bohlam, tetapi mikanya masih bening banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, masih jernih, tidak ada yang pecah. Kemudian di bagian bumper depannya juga masih mulus, masih halus ya. Nah, kita berpindah ke grill. Grill ini sama seperti tipe S pada umumnya ya. Di sini ada logo Hondanya juga masih menempel rapi di sini. Kisi-kisi radiatornya juga berbentuk sarang tawon, juga sama ya, persis. Nah, di bagian headlamp kirinya juga masih bening. Ya, artinya masih rapih dan sangat diperhatikan ya. Nah, ini kondisi headlamp sebelah kiri. Kita akan bahas di bagian kap mesin ya. Kap mesin catnya juga rapi banget ya. Terus nut-nutnya juga masih lurus. Ini hasil catnya juga rapi karena memang kita catnya oven ya. Terus juga di bagian bawah sini memang tipe S itu tidak ada fog lampnya. Itu teman-teman bisa tambahkan sendiri atau kita bisa upgrade mobil ini ke tipe yang E ya, atau tipe RS bisa juga. Terus juga di bagian bawah ada kisi-kisi juga, radiator juga masih utuh. Ya, tampangnya seperti ini. Di bagian bawahnya masih rapi dan masih bersih ya. Kondisinya, catnya juga oke. Kita bergeser ke samping ya. Ini untuk velg racingnya dia memang belum terpasang karena tipenya yang standar. Dia menggunakan ring 15, velg kaleng dan dilapisi sama dop. Kemudian ada Sun Defender, masih sama. Kemudian untuk kacanya memang belum ada kaca filmnya di bagian samping. Handle-nya masih sewarna body, tidak ada talang airnya. Dan kondisi catnya di bagian samping tentu saja masih mulus ya. Kemudian untuk ukuran bannya 185/65. Dan tampangnya dari samping ini kondisinya seperti ini, masih standar, belum di-upgrade ya. Untuk spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Ya, ini ada Sun Defender, kemudian bannya juga masih tebal. Kita berpindah ke bagian belakang. Tampilannya seperti ini. Belum ada rear defogger. Udah ada wiper tapi ya, udah ada air wipernya juga. Kita bahas di stop lampnya. Stop lampnya juga masih utuh, semua masih berfungsi. Lampu rem, lampu sen, lampu malam masih berfungsi dengan baik. Untuk kondisi catnya di bagian belakang juga masih oke. Untuk kacanya juga masih orisinil, dia belum terpasang kaca film. Kita lihat ada logonya di sebelah sini. Nah, ini masih tertempel dengan rapi ya. Tampilan dari belakangnya seperti ini ya. Terus juga di bagian atas ada topi kecil sama seperti mobil Lio tipe S lainnya. Terus di bagian bawah juga kondisi catnya masih oke. Dan di paling bawah ini ada mata kucing dan apa namanya variasinya ya. Nah, di bagian bawah sini nih. Tuh. Masih terpasang rapi. Kemudian juga catnya di bagian bumper bawahnya juga masih mulus. Ini kondisi tampilan belakang mobil Lio X Taxi atau X Bluebird ya. Kita berpindah ke interior. Ini door trimnya berbahan hard plastik, ada motif kulit jeruknya. Kemudian ada power window 4 pintu serta ada pengaturan electric mirror tetapi belum retract ya. Untuk setirnya bisa diatur naik turun dan tampilan speedometernya model bulat seperti ini. Kisi-kisi AC-nya juga masih utuh. Audio single din. Kemudian di bagian kiri ada power window, tempat koin sama speaker di bagian bawah, dan ada cup holder. Dekat tuas portioneling ada cup holder 2 sama tempat buat ngecas HP 12 volt ya. Kemudian ada rem tangan di bagian sini. Kemudian juga joknya udah dilapisi sarung jok sama ada safety belt 2 kanan kiri ya.
Untuk tampilan interiornya seperti ini, rapi, kemudian juga masih berfungsi dengan baik, AC-nya juga masih dingin. Ya, di bagian atasnya juga ada sun visor 2 kanan kiri sama ada logo airbag ya. Airbagnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada kaca spion tengah. Kita berpindah ke kursi penumpang baris kedua. Di pintunya masih ada power window juga ya, sudah terpasang. Kemudian juga untuk joknya sudah dilapisi sama sarung jok berwarna hitam. Jadi kombinasi hitam dan beige ini sangat cocok ya. Nah, untuk di pintu sebelah kiri juga sudah terpasang power window-nya. Di bagian AC-nya ini minusnya adalah single blower, tapi walaupun single masih berasa sampai ke kursi penumpang belakang. Headrest-nya dia menyambung model seperti ini, dan di belakangnya ada tempat penyimpanan atau dokumen ya. Keren. Kita lanjut berpindah ke bagian kursi penumpang ketiga. Di bagasinya ini sangat luas, dan tetap saja di bagian ketiga ini kita kasih sarung jok sampai ke baris ke belakang. Headrest-nya dia model seperti ini. Nah, ini masih lega. Di bagian kanannya ada cup holder dan tempat penyimpanan kanan kiri ya. Nah, ini seperti ini. Dia memang belum double blower, tetapi teman-teman rasakan aja ini masih sampai ke belakang kok. Dan di sebelah sini ada toolkit buat tempat penyimpanan dongkrak dan sebagainya. Di bagasinya juga sangat besar dan luas ya, menurut saya segini. Ini bisa menyimpan barang teman-teman semua. Jadi yang buat nyari minibus atau keluarga besar bisa naruh barang di bagian belakang masih sangat nyaman. Ya, ini juga bagasinya pakainya hidrolik dan masih berfungsi. Kita cobain mobilnya ya. Ini biasanya kalau yang beli mobilio ini identik dengan keluarganya banyak atau muatannya banyak ya. Yang perlu kita perhatikan adalah AC, kemudian juga kaki-kaki ya biar nyaman, terus juga performa mesinnya. Nah, ini kita cobain mobilnya. Memang sedikit ada getar di engine mounting, tetapi itu bisa kita gantikan di sini. Bukan hal yang besar juga ya. Untuk kondisi kaki-kakinya masih enak, AC dingin, terus juga masih nyaman dipakainya. Ban-bannya juga masih tebal, putaran rodanya juga masih normal, terus juga rak setirnya juga masih oke. Nah, terus apalagi ya, kita coba performanya ya mesinnya. Tarikannya juga masih enteng nih teman-teman, masih normal semua dan masih sangat layak dipakai. Ini mobilionya tipe S tahun 2015. Kondisinya standar ya. AC sudah saya jelasin tadi, single blower di bagian depan aja AC-nya. Kemudian joknya 3 baris, 7 seater, dan kondisi interior dan eksterior juga saya sudah jelaskan tadi. Mobilio ini cc-nya 1500 cc, kapasitas mesinnya, kemudian juga sangat kering. Ya, ini sangat layak dipakai buat teman-teman berpergian karena sangat irit juga ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk harga itu 92.500.000, masih nama PT dan pajak per tahunnya sekitar 2 jutaan. Sekian dulu informasi dari mobil petualang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar channel ini semakin terus berkembang. Buat teman-teman yang mau ngeliat mobil ini, silahkan kontak atau datang ke pool. Bisa hubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi dengan saya Jaka dari Mobil Petualang. Terima kasih sudah menonton video ini sekali lagi. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.